Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Alfian Tarakan. Kali ini kami akan buat video reaction, yaitu persahabatan Bung Karno dengan tokoh-tokoh dunia yang diabadikan sampai sekarang guys. Nah, inilah kehabatan Bung Karno. Oke guys, kalau selama-lama kita akan langsung nonton videonya guys. Oke. Yang memanfaatkan sifat konduktor dan isolator panas suatu bahan, cerita dan termos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Karno adalah sosok legenda yang tetap dikenang zaman meski dirinya telah tiada setengah abad silam. Kebesaran nama Bung Karno yang kian menembus zaman disebabkan oleh perjuangannya, kecerdasannya, pergaulannya, serta karismanya membuat rakyat dan tokoh-tokoh dunia sangat mengaguminya. Sahabat suluh muda, sebagai kelanjutan dari video yang sebelumnya, berikut ini kami telah merangkum beberapa tokoh dunia yang sangat mengagumi dan menghormati Bung Karno. Tapi sebelum dilanjut, mari sama-sama membangun channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan share juga ke media sosial agar bermanfaat untuk banyak orang. John F. Kennedy. John F. Kennedy. Tak hanya soal kepentingan politik, secara pribadi, Bung Karno dan Kennedy memang begitu akrab. Wujud dari keakraban itu, Kennedy kemudian memberikan helikopter kepresidenan untuk Bung Karno secara gratis, dan Bung Karno sendiri menyiapkan tempat yang istimewa di Istana Negara untuk menyambut kedatangan Kennedy ke Indonesia sebelum akhirnya Kennedy terbunuh. Dalam buku autobiografi Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, Bung Karno mengatakan bahwa dirinya banyak memiliki kesamaan dengan Kennedy. Persamaan itu diantaranya adalah sama-sama memiliki pendekatan yang manusiawi. Selain itu, kedua figur ini juga memiliki kesamaan visi, yakni Kennedy dengan The New Frontier yang sangat idealistik dan kental dengan semangat mudanya, sedangkan Bung Karno mengusung gagasan NEVOS atau The New Emerging Forces yang penuh semangat bergeloranya. Nikita Khrushchev. Persahabatan antara Bung Karno dengan Nikita walau dilatar belakangi politik, namun persahabatan mereka ini mampu menembus persekawanan antar geng politik global. Berangkat dari persahabatan kedua tokoh ini, kemudian Indonesia dihadiahi pinjaman tanpa bunga dan aneka persenjataan yang lengkap dan canggih. Inilah yang menyebabkan Indonesia sempat menjadi negara paling kuat di Asia tahun 1960-an. Suatu ketika, Bung Karno melakukan kunjungan kenegaraan ke Moskow. Beliau kemudian disambut oleh banyak rakyat Rusia. Namanya dielu-elukan seperti pemimpinnya sendiri. Nikita menyambut sendiri Bung Karno di bandara dengan 150 orang menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada penyambutan ini, Bung Karno sempat menitikkan air mata karena mendengar lagu kebanggaan Indonesia ini dinyanyikan oleh rakyat Rusia yang sangat cinta kepada Indonesia saat itu. Air mata guys, luar biasa. Che Guevara. Sudah menjadi rahasia umum, Fidel Castro dan Che Guevara begitu mengagumi Bung Karno, terutama dari ajaran-ajarannya. Tepat di tahun 1959, terjadilah pertemuan Che Guevara dan Bung Karno di Istana Negara. Kepada Bung Karno, Che mengatakan bahwa dirinya dan Fidel Castro sangat menghormati perjuangan dan ajaran Bung Karno. Pertemuan yang berkesan itu, Bung Karno kemudian menyampaikan pesan yang menggugah semangat revolusi Kuba bahwa sebuah perubahan sejarah itu tidak boleh setengah-setengah. Ia harus menjebol, ia harus memporak-porandakan. Dari situasi porak-poranda itu, kita bangun yang baru, bangun masyarakat yang modern, terhormat, dan memanusiakan manusia.
Kekaguman Fidel Castro dan Xi terhadap Bung Karno ini kemudian tercermin dalam ajaran Trisakti dan Lisopim yang diterapkan di negeri Kuba. 7 bulan yang lalu guys ya. Kim Dae-sung. Tepat di tahun 1960, Indonesia dan Korea Utara pernah menjalin hubungan yang sangat mesra. Kala itu, Bung Karno dan Kim yang menjadi penguasa Korea Utara saat itu bersahabat baik. Bahkan, hubungan ini tidak pernah dilupakan oleh negeri yang saat ini menutup diri itu. Sebagai hadiah persahabatan ini, Kim kemudian mengundang Bung Karno untuk berkunjung ke Pyongyang dan disambut baik dengan meriah oleh rakyat Korea Utara saat itu. Kim sendiri mengatakan bahwa ia sangat menghormati Bung Karno di hadapan rakyatnya. Kedatangan Bung Karno yang sangat dihargai itu kemudian dibalas dengan kunjungan Kim dan putranya ke Indonesia. Pada kunjungan ini, Bung Karno dengan sangat bangga memberikan anggrek silangan dengan nama Dendrobium Kim Il Sunjia. Anggrek ini menjadi hadiah ulang tahun istimewa dari Bung Karno. Nah ini guys, Presiden India. Jawaharlal Nehru. Dalam sebuah surat, Bung Karno pernah menulis bahwa India dan rakyatnya terikat erat pada Indonesia dengan darah dan kebudayaan. Surat ini diberikan kepada Jawaharlal Nehru yang merupakan salah satu aktor penting bersama Bung Karno dalam menggagas KTT Asia Afrika di Bandung sebagai wujud gerakan non-blok. Nehru yang memiliki cita-cita yang sama dengan Bung Karno, yaitu menciptakan Asia yang bebas dari kolonialisme itu, mengatakan bahwa ia sangat mengagumi Bung Karno, terutama saat mendengar pidato Bung Karno yang menggebu-gebu di forum KTT Asia Afrika. Wujud kekaguman Nehru ini terlihat saat setelah Bung Karno menutup pidatonya, semua delegasi kemudian berdiri dan bertepuk tangan. Lalu Nehru mengusulkan kepada semua delegasi untuk menyampaikan terima kasih atas pidato Bung Karno yang menggugah dan menginspirasi itu. Ajakan Jawaharlal Nehru pun sontak diamini para delegasi yang mengucapkan terima kasih secara langsung kepada Bung Karno. Josip Broz Tito. Josip Broz Tito yang akrab dipanggil Tito adalah pahlawan Yugoslavia yang dikenal diktatornya karena mampu mengusir pasukan Nazi pada Perang Dunia II dari daratan Yugoslavia. Dalam sejarah, Tito adalah salah satu pelopor gerakan non-blok yang didesain Bung Karno, sehingga hal inilah yang membuat kedua tokoh ini sering bertemu dan semakin akrab. Keakraban kedua tokoh ini terlihat dari kesamaan visi kesatuan dan persatuan bangsa, sehingga jika Bung Karno mempunyai konsep negara kesatuan Republik Indonesia, maka Tito mempunyai Sosialis Federal Republik of Yugoslavia. Bung Karno sendiri mempunyai basis massa yang sangat kuat yang disebutnya kaum Marhain, maka Tito juga mempunyai basis massa yang kuat yang disebut sebagai Titoisme. Ho Chi Minh. Persahabatan Ho Chi Minh atau yang akrab dipanggil Paman Ho dengan Bung Karno ini terjalin erat karena dilatar belakangi oleh kesamaan prinsip akan anti-kolonialis dan imperialis. Ketika itu, Indonesia dan Vietnam sama-sama baru saja mendapatkan kemerdekaan di bulan Agustus 1945. Atas dasar kesamaan nasib itulah yang membuat Indonesia dan Vietnam sebagai negara sekawan dalam perjuangan. Suatu ketika, Bung Karno berkunjung ke negara Vietnam, tepatnya di tanggal 24 Juni 1959. Tiba-tiba, Paman Ho mengatakan kepada Bung Karno bahwa ada delegasi dari kelompok minoritas yang ingin bertemu dengan Bung Karno. Bung Karno yang mendengar pernyataan demikian dengan lantang menjawab, "Di Indonesia kami tidak mengenal istilah minoritas, yang ada hanyalah suku-suku. Karena ketika ada istilah minoritas, maka pasti ada mayoritas.
dengan sendirinya pasti terjadi eksploitasi dari pihak mayoritas terhadap kalangan minoritas. Maka sejak saat itu, istilah minoritas tak pernah digunakan lagi oleh petinggi Vietnam. Nah, inilah salah satu wartawan, guys. Cindy Adams. Yang merasa penggemar Bung Karno pasti tahu wartawan yang satu ini, bukan? Pada masa kejayaannya, Bung Karno adalah sosok yang membuat para jurnalis barat berdatangan ingin menulis riwayat hidupnya. Namun, tak ada satupun jurnalis yang diizinkan Cindy untuk Adams mewawancarainya. Hanya Cindy Adams, seorang wartawan asal Amerika yang mampu memikat hati sang proklamator ini. Kemudian diizinkan untuk mewawancarai dan menulis riwayat hidup Bung Karno. Cindy Adams yang menulis buku fenomenal autobiografi bertajuk Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia dan Soekarno My Friend the Dictator itu mengatakan bahwa dirinya adalah salah satu wartawan barat yang mengagumi Bung Karno. Ia berpendapat bahwa Bung Karno selain memiliki bawaan yang karismatik, ia juga memiliki selera humor yang tinggi. Ini yang membuat Cindy Adams betah dalam mewawancarai Bung Karno selama 3 tahun. Sisi lain dari Bung Karno yang membuat Cindy Adams tertarik adalah bahwa Bung Karno seorang pengagum kecantikan wanita. Hal ini sesuai dengan pendapat Bung Karno bahwa saya tidak bisa menyembunyikan kesukaan saya terhadap wanita karena bukan suatu dosa atau tidak sopan kalau seseorang mengagumi seorang perempuan cantik, ujar Bung Karno dalam buku autobiografi. Semua itu kemudian tercatat dalam sejarah bahwa Bung Karno telah memberikan semua untuk negeri ini, baik dari karir, kedudukan, bahkan nyawanya untuk persatuan, kesatuan, dan perdamaian bangsanya. Itulah puncak-puncak kebenaran Soekarno yang tak akan terhapus sampai kapanpun. Pramudia Anantatur. Bung Karno juga berjuang keras mengajak bangsanya menjadi bangsa yang penuh percaya diri, menjadi tuan dan puan di tanah airnya sendiri. Bung Karno lah yang membangkitkan harga diri bangsa secara massal setelah 3 abad lebih menjadi babu dan kuli dengan mental pasif dan minder. Maka dengan pencapaian yang besar itu, sangatlah wajar jika di luar sana orang hanya mengenal Soekarno adalah Indonesia dan Indonesia adalah Soekarno. Nah, itulah tadi kehebatan presiden pertama Indonesia, guys. Persahabatan Bung Karno dengan tokoh-tokoh dunia, guys, yang diabadikan sampai saat ini, guys. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.